Kalian mengadakan acara tidak masalah. Tapi tidak perlu memblokir semua tempat, kan? Kamu tahu begitu banyak orang, kebanyakan dari mereka tidak semua datang untuk kalian. Mereka sama sepertiku, makan atau membeli pakaian. Kenapa harus menunggu beberapa jam karena urusan kalian? Jika kalian ingin berbicara tentang hak istimewa, maka hari ini aku makan, aku harus memberlakukan darurat militer di sini. Acara kalian tidak akan diadakan sampai aku selesai makan. Bagaimana menurut kalian? Di hadapan pertanyaan Nathan, Melissa dan yang lainnya menundukkan kepala satu demi satu, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sedari dulu, mereka hanya mempertimbangkan hak istimewa mereka sendiri dan masalah keselamatan bintang dalam mengadakan acara, tidak pernah mempertimbangkan keperluan orang lain. Mungkin di mata mereka, orang biasa tidak memenuhi syarat untuk mereka pertimbangkan. Ketua, kami salah. Kami menyadari kesalahan kami dan tidak boleh menduduki area publik. Kami pasti akan mempertimbangkan ketika kami mengadakan acara selanjutnya. Melissa mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Nathan melirik semua orang, acara tidak perlu dilanjutkan. Felix Dumont, bawa mereka kembali terlebih dahulu, dan minta setiap orang menulis 10.000 kata introspeksi diri sebelum membiarkan mereka pulang. Apa? Ketika mereka mendengar ini, semua orang tercengang. Meminta bintang-bintang mereka menulis 10.000 kata surat introspeksi diri. Apa tidak salah? Tetapi ketika mereka melihat mata tajam Nathan, semua orang menundukkan kepala. Akhirnya, Nathan memandang Roger Duran, aku tidak akan menonton kamu makan kotoran, itu menjijikkan. Roger Duran sangat terkejut. Jelas bukan hal yang baik untuk diingat oleh pria sehebat ini. Setelah Nathan pergi, Felix Dumont memimpin tim untuk bubar, dan membawa bintang-bintang pergi. Mal segera kembali ke aktivitas seperti biasa. Nathan mendapat makanannya sesuai keinginannya. Segera Felicia menemukan Nathan. Kak, kamu tadi tidak lihat. Seorang kepala pemimpin datang untuk makan, tetapi dia tertahan darurat militer. Dalam kemarahan, dia memblokir tempat ini. Dia juga membawa pergi semua idolaku, katanya dia ingin mereka menulis sebuah surat introspeksi diri. Mereka sangat menyedihkan. Karena Felicia berkerumun di antara kerumunan, dia hanya melihat garis besar masalah tadi. Kebanyakan mendengar kata orang, mereka pantas mendapatkannya. Nathan berkata dengan dingin. Tetapi aku mendengar orang mengatakan bahwa kepala pemimpinnya berusia 20-an. Kak, apa menurutmu ada, kepala pemimpin semuda itu? Umumnya untuk duduk di posisi tinggi, harus memiliki kualifikasi, setidaknya umur 40 atau 50 tahun. Felicia bertanya-tanya. Militer sangat adil, siapapun yang memiliki kemampuan akan naik. Normal berada di posisi tinggi di usia 20-an. Kata Nathan. Oh, ternyata begitu. Felicia berkata dengan sedikit penyesalan, aku tidak melihat idolaku kali ini, tetapi pamanku mengadakan perayaan ulang tahun Gareth ke-40. Kakak, kamu juga harus pergi. Setelah mendengar bahwa itu adalah perayaan ulang tahun keluarga Gareth, Nathan setuju. Oke, tidak masalah. Di pangkalan pelatihan, Felix Dumont baru saja melepaskan bintang-bintang yang telah menulis inspeksi, dan saat akan melapor ke Kirin. Dalam perjalanan, dia bertemu Head Kinsman. Oh, mengapa kamu di sini, Head? Felix Dumont dan Head Kinsman dulunya adalah prajurit dari angkatan yang sama, dan telah banyak latihan militer dilakukan bersama. Hubungan yang erat. Head Kinsman mengeluarkan undangan berlapis emas dan berkata sambil tersenyum, perusahaan Tuan Burhan Gareth akan mengadakan perayaan ulang tahun ke-40,
jadi dia secara khusus datang untuk memberi kita undangan. Aku bantu terima undanganmu, aku datang mengantar undangan milikmu. Felix Dumont menerima undangan dengan senyum di wajahnya. Apakah guru mengingat kita? Ternyata baik Felix Dumont maupun Hetkinsman adalah murid Burhan Gareth. Ya, akan ada banyak teman yang pergi ke sana, berpartisipasi dalam perayaan, tujuan utama untuk melihat guru. Kata Hetkinsman. Oke, ayo pergi bersama. Kata Felix Dumont. Hetkinsman tersenyum, tampak sedikit malu. Felix Dumont melihatnya sekilas dan berkata sambil tersenyum, Het, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Masih perlukah ada hal yang harus kita tutup-tutupi di antara kita? Kalau begitu aku akan mengatakannya. Guru baru saja berbicara denganku di telepon, dia memintaku untuk bertanya padamu, bisakah kamu mengundang Raja Perang Kirin untuk berpartisipasi dalam perayaan keluarga Gareth? Hetkinsman mengatakannya. Itu memang ide Burhan Gareth. Adapun mengundang Dewa Perang Kunlun, keluarga Gareth masih belum memenuhi syarat. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Tapi dia masih ingin mencobanya. Jika diundang, maka kedudukan keluarga Gareth akan naik. Raja Perang Kirin adalah 5 raja perang di bawah Dewa Perang Kunlun. Pasti berhubungan erat dengan Dewa Perang Kunlun. Hetkinsman menambahkan, meskipun aku telah memiliki banyak kontak dengan Dewa Perang Kunlun dan Raja Perang Green Dragon, tapi hanya diutus saja. Tidak ada hubungan istimewa atau apapun. Tetapi kamu dengan Raja Perang Kirin berbeda. Dia adalah pelatihmu. Ekspresi Felix Dumont berubah, dan mengatakan, kalau guru minta begitu, aku akan mencobanya. Segera, Felix Dumont datang ke pos komando Kirin untuk melapor. Kirin meletakkan kakinya di atas meja dan bertanya tanpa mendongakkan kepala, semua orang sudah pergi. Ya, Raja Perang. Setelah Felix Dumont menyelesaikan laporannya, dia tidak pergi. Kirin menatapnya dengan curiga, ada apa? Jangan bertele-tele, langsung katakan ada apa. Felix Dumont menegakkan tubuhnya dan berkata langsung, lapor Raja Perang, guruku Burhan Gareth ingin mengundangmu untuk berpartisipasi dalam perayaan 40 tahun perusahaan keluarga Gareth. Keluarga Gareth? Dari Mario Gareth? Kirin bertanya. Dia pernah mendengar Neville mengatakan bahwa musuh Dewa Perang adalah keluarga Gareth. Betul. Felix Dumont mengangguk. Tapi ada sedikit harapan, dia hanya ingin mencoba. Oke, aku akan berpartisipasi. Kirin setuju. Baik. Terima kasih Raja Perang. Felix Dumont memberi hormat militer. Segera, keluarga Gareth mengetahui bahwa Raja Perang Kirin akan datang dalam perayaan ulang tahun perusahaan. Burhan Gareth tertawa terbahak-bahak. Haha, Tuhan memberkati keluarga Garethku. Jika Raja Perang Kirin datang, keluarga Garethku akan bangga. Hahaha, ini adalah orang Dewa Perang Kunlun, yang berarti kita juga berhubungan dengan Dewa Perang Kunlun. Setelah perayaan ini, status keluarga Gareth aku akan langsung meningkat. Salim Gareth berkata sambil tersenyum, ya, ayah. Meskipun keluarga Gareth dikenal sebagai 10 terkaya di Anhemia, tapi kita di urutan paling bawah. Setelah perayaan ini, kita pasti bisa naik paling atas. Keluarga Gareth sangat bersemangat sehingga mereka mengepalkan tangan. Perayaan ini merupakan hal yang baik bagi mereka. Penjelasan secara sederhana, sangat mungkin bahwa pembagian keuntungan setiap orang berubah dari 50 miliar menjadi 100 miliar. Burhan Gareth melihat ke arah kerumunan dan berkata, sampaikan perintahku dan tingkatkan publisitas. Beritakan bahwa Raja Perang Kirin akan hadir, dia adalah tokoh terpenting dalam perayaan ini.
Segera ada desas-desus tentang tamu perayaan keluarga Gareth di lingkaran Anhemia. Tamu paling penting adalah Raja Perang Kirin, salah satu dari 5 Raja Perang di bawah Dewa Perang Kunlun, akan berpartisipasi. Berita tentang tamu paling penting tersebar, membuat banyak keluarga kaya di Anhemia iri. Keluarga kaya buat apa? Punya koneksi se-Anhemia buat apa? Semuanya tidak dapat menandingi partisipasi Raja Perang Kirin. Salim Gareth berkata kepada Burhan Gareth lagi, "Ayah, selain itu, Putri Rahel, Felicia ingin saudara dan saudara iparnya berpartisipasi, yaitu Nathan Clark dan Kirana Anderson." "Aku telah menyetujui." Burhan Gareth menepuk bahu Salim Gareth dan berkata, "Kamu melakukan hal yang benar. Biarkan Nathan melihat seberapa kuat keluarga Gareth sekarang." Burhan Gareth tersenyum. Salim Gareth juga tersenyum, "Omong-omong, kita harus berterima kasih kepada Nathan. Kita hanya memperoleh sebagian dari teknologi inti yang dikembangkan oleh timnya. Tapi telah menghasilkan setidaknya 20 triliun dalam 6 tahun terakhir. Ya, anak ini berkemampuan saat itu, bahkan orang terkaya di Anhemia mengingatnya." Burhan Gareth menarik senyumnya, ada sentuhan dingin di wajahnya, dan berkata dengan dingin, "Tapi dia memukul cucuku seperti ini, aku tidak akan bisa terima. Ketika perayaan selesai, aku sendiri yang akan memotongnya." Terpikir sesuatu, Burhan Gareth bertanya, "Ngomong-ngomong, dokter dan ahli luar negeri sudah datang. Pastikan Mario dapat berpartisipasi dalam perayaan itu." Ternyata keluarga Gareth menyewa 10 ahli medis dari luar negeri untuk merawat Mario Gareth dan memastikan Mario Gareth bisa ikut dalam perayaan tersebut. Salim Gareth berkata, "Ayah, mereka tiba jam 12 malam ini. 5 hari waktu yang cukup. Oke, kamu jemput mereka ke sini, pastikan semuanya berjalan lancar," kata Burhan Gareth. "Jangan khawatir, Ayah, aku akan menjemputnya sendiri." Pada saat ini, Nathan berada di tempat Neville dan yang lainnya tinggal. Kirin, Neville dan yang lainnya semua ada di sana. Kirin baru saja memberitahu Nathan bahwa keluarga Gareth mengundangnya. "Ya, kamu melakukannya dengan baik. Aku akan pergi juga, tapi aku hanya tamu biasa, dan kamu adalah tamu terpenting." Nathan bercanda. Neville juga tersenyum dan berkata, "Kirin adalah tamu terpenting dari perayaan besar." Kirin segera berkata, "Dewa Perang, Kak, jangan mengolok-olokku lagi." Pada saat ini, Vermilion mengenakan jas hujan datang dan berkata dengan hormat, "Lapor Dewa Perang, berita baru saja ditemukan. Keluarga Gareth menyewa 10 ahli medis dari luar negeri untuk merawat Mario Gareth, malam ini pukul 12 jam mendarat di jalur pribadi Bandara Anhemia. Untuk mengobati Mario Gareth." Ekspresi Nathan berubah. "Ya, keluarga Gareth ingin Mario Gareth berpartisipasi dalam perayaan itu, jadi mereka mengundang para ahli medis terkemuka," kata Vermilion. Nathan mengangkat pergelangan tangan dan meliriknya, waktu menunjukkan pukul 10:04. "Ayo pergi, tahan mereka, aku ingin lihat siapa yang berani mengobati Mario Gareth." Nathan bangkit. Bandara Anhemia selalu sangat ramai. Tapi malam ini di depan lorong area pribadi, mobil hitam datang satu persatu, dan mobil paling depan adalah Rolls-Royce. Ada puluhan pria besar berjas berdiri di samping mereka, tampak garang. Di Rolls-Royce, Salim Gareth berjalan turun. Mereka datang menjemput para ahli medis yang datang dari luar negeri. Gerakan besar seperti ini terlihat seperti gaya keluarga Gareth. Orang-orang yang lewat terheran-heran. Salim Gareth melirik waktu, tepat pukul 12. "Oke, para ahli akan segera keluar, jemput mereka dan langsung pergi."
Salim Garrett berseru. Tim keluarga Garrett sangat menantikannya. Di jalur pribadi, sebuah tim yang terdiri dari 20 orang keluar. Termasuk ahli medis dan asisten mereka, dan banyak peralatan. Salim Garrett menyapanya, "Selamat datang Tuan Jeffrey dan tim. Silakan." Salim Garrett melambaikan tangannya, dan bawahannya mengambil semua peralatan dari tangan tim medis dan memindahkannya ke dalam mobil. Mereka telah disiapkan untuk naik ke mobil-mobil limousin. Tepat saat itu, ada raungan di udara. Suara itu adalah suara baling-baling yang berputar dengan kecepatan tinggi. Tudururururu, tudururururu, tudururururu. Serangkaian cahaya ditembakkan dari udara, menyoroti wajah dan tubuh orang-orang, membuat area itu menjadi terang seperti siang hari. Di dadapan cahaya yang begitu kuat, semua orang terguncang sehingga tidak bisa membuka mata, mereka menutupinya dengan tangan. Suara itu semakin lama semakin keras, seperti guntur. Hembusan angin yang dibawa oleh baling-baling membuat semua orang hampir terhempas. Semua orang melihat ada beberapa helikopter di udara. Setelah melihat jelas, Salim Garrett dan yang lainnya bergidik. Itu jelas helikopter zona perang. Dengar, semuanya jangan bergerak. Suara kencang datang dari pengeras suara. Selanjutnya, semua orang melihat pria-pria kekar dengan setelan jas turun dari helikopter. Mereka memiliki warna kulit yang berbeda, tetapi badan mereka besar, rata-rata lebih tinggi satu kepala dari pengawal keluarga Garrett. Menatap penjaga keluarga Garrett, mereka tidak berani bergerak. Orang-orang kekar berjas ini adalah tentara bayaran yang dipimpin oleh Iwan Howell. Setelah mereka mendarat, mereka merebut tim medis langsung dari keluarga Garrett. Semua peralatan medis juga diturunkan dari mobil, semua orang serta peralatan dimuat ke dalam helikopter. Salim Garrett dan yang lainnya hanya bisa menonton tanpa daya saat orang dan peralatan dibawa pergi. Pertama, keluarga Garrett tidak memiliki kemampuan untuk melawan tentara bayaran ini. Kedua, Salim Garrett takut dengan logo-logo di helikopter ini. Tudururururu. Salim Garrett tidak bereaksi sampai helikopter terbang menjauh. Orang-orang itu direbut begitu saja. Tentara bayaran ini terlatih dengan baik, hanya menggunakan waktu 1 menit. Sangat cepat, sampai semuanya belum ada waktu bereaksi. Bagaimana dengan Tuan Muda Garrett sekarang? Pemimpin pengawal bertanya. Pulang, apa lagi yang bisa dilakukan? Salim Garrett berwajah muram. Kembali ke rumah, Burhan Garrett terkejut saat mengetahuinya. Kamu tidak menghentikannya. Mereka hanya sekelompok pengawal asing. Burhan Garrett bertanya. Salim Garrett menggelengkan kepalanya, "Ayah, dengarkan aku. Orang-orang itu terlatih, bisa dilihat saat mereka meluncur dari helikopter. Mereka pasti pernah jadi tentara. Aku curiga mereka adalah tentara bayaran." Burhan Garrett bertanya-tanya, "Tentara bayaran? Aku berpikir tidak ada orang di Anhemia yang berani menggunakan tentara bayaran." Ya, beberapa waktu yang lalu, Edwin Clark menyewa sekelompok tentara bayaran. Mereka ditahan setelah itu dan belum kembali. Aku kira itu mereka, kata Salim Garrett. Maksudmu ada yang menggunakan kelompok tentara bayaran ini? Burhan Garrett sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Salim Garrett mengangguk, kemungkinan besar seperti itu, karena helikopter itu ditandai dengan logo militer. Siapa yang berani menggunakan helikopter ini? Burhan Garrett bingung, apakah para dokter ini membuat masalah? Sampai mereka ditahan. Kami tidak tahu, dan kami tidak berani bertanya. Di sisi lain, Nathan langsung mengirim para dokter ini keluar dari Neslandia. Masih ingin dokter mengobati Mario Garrett? Tidak mungkin. Dalam beberapa hari ke depan,
keluarga Garrett telah mencoba untuk menyelidiki penyebabnya, tetapi tidak berhasil. Apalagi, informasi tentang tentara bayaran ini nihil. Paman kedua Mario Garrett, Paul Garrett, berkata, mungkinkah itu karena Mario? Burhan Garrett dan Salim Garrett menatapnya bersama-sama, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin ada orang seperti itu yang memiliki dendam terhadap Mario? Satu-satunya kegunaan para ahli medis ini adalah untuk mengobati Mario. Jika mereka ditahan, jelas karena tidak ingin Mario disembuhkan. Paul Garrett menganalisisnya. Burhan Garrett berkata, satu-satunya orang di Anhemia yang tidak Mario diobati hanyalah Nathan. Maksud kamu Nathan adalah dewa perang Kunlun? Tentu saja tidak. Bagaimana bisa Nathan menjadi dewa perang Kunlun? Itu konyol. Paul Garrett menggelengkan kepalanya. Burhan Garrett menghela nafas, kondisi Mario belum membaik, tampaknya dia tidak dapat ikut dalam perayaan. Salim tahu pentingnya perayaan ini. Jika Mario datang untuk berpartisipasi, dia yakin bahwa Mario akan menjadi pewaris tunggal. Jadi Salim ingin putranya berpartisipasi, dan dia bertanya, "Ayah, bisakah perayaan itu ditunda?" Begitu kata-kata ini keluar, Burhan Garrett menjadi marah. Bisakah hal sebesar itu ditunda? Apa pendapat murid-muridku? Bagaimana jika membuat Raja Perang Kirin marah? Tidak bisa diubah, sama sekali tidak bisa diubah. Perayaan ulang tahun ke-40 Garrett Group semakin dekat, dan suasana semakin berat. Hampir seluruh kota Anhemia mengetahuinya. Semua orang yang memiliki undangan perayaan ini merasa bangga. Banyak orang mengabadikan undangan dan mengunggah ke sosial media untuk memamerkannya. Dapat dilihat seberapa bagus publikasi yang dilakukan keluarga Garrett. Pada malam sebelum perayaan, Felicia datang untuk mengirim undangan secara khusus. Karena masalah Mario Garrett, Kirana masih khawatir sampai hari ini. Dia tidak berani berpartisipasi dalam perayaan keluarga Garrett. Bagaimana bila keluarga Garrett marah? Jika kamu tidak pergi, aku tetap pergi. Nathan harus pergi. Felicia sangat senang. Jika Kirana tidak bisa pergi, Nathan jadi miliknya sendiri. Kirana secara khusus mengingatkan Felicia, pastikan untuk melindungi kakak iparmu. Kakak iparmu pernah bermasalah dengan keluarga Garrett. Felicia berjanji, "Kak, jangan khawatir, kakekku sangat mencintaiku, tidak akan ada yang bisa menyentuh kakak iparku." James dan Amanda tidak menerima undangan. Dalam pandangan Rachel Garrett, mereka tidak pantas. Keesokan harinya, pusat konvensi dan pameran kota menjadi tempat perayaan akbar ini. Jalan di depan pusat konvensi dan pameran kota dihias oleh keluarga Garrett, berbagai spanduk serta balon terbang digantung di kedua sisi jalan yang panjangnya lebih dari 10 km. Tempat perayaannya menghabiskan dana yang besar, untuk menciptakan tempat yang mewah dan megah. Keluarga Garrett benar-benar rela mengeluarkan uang. Bahkan kartu undangannya pun berlapis emas. Terlebih lagi, puluhan bintang papan atas diundang, dan ada banyak bintang lain serta selebriti internet lainnya. Tempat parkir di depan venue penuh dengan mobil mewah kelas atas. Koneksi keluarga Garrett bukan bualan, mereka yang hadir dalam perayaan itu orang-orang terkaya. Tingkat kekayaan keluarga Andersen tidak termasuk. Felicia dan Nathan datang ke venue, setelah menunjukkan kartu undangan, mereka masuk dengan mudah. Karena acara belum resmi dimulai, semua orang menunggu di ruang pertemuan. Ada tempat duduk dan prasmanan yang bisa dinikmati di ruang pertemuan. Nathan dan Felicia menemukan tempat duduk dan baru saja duduk. "Apakah kamu Nathan Clark?" Sebuah suara datang dari belakang.
Nathan berbalik dan melihat seorang wanita menawan dalam gaun panjang merah maron, tubuh montok, kaki ramping, sosok yang menawan dan menarik. Matanya yang besar menatap Nathan. Nathan mengenali wanita ini. Angelin Gage. Dia dan Jordan Day adalah mitra kerja saat memulai bisnis bersama. Dia memiliki kemampuan dan ide brilian. Pada awalnya, tim perusahaan mereka membuat kemajuan besar, tetapi kemudian mereka mengalami kerugian besar. Sehingga banyak mitra memilih untuk berhenti, hanya menyisakan Nathan, Jordan Day dan seorang gadis. Salah satu dari mereka yang mundur, adalah Angelin Gage, yang sekarang tepat berdiri di depannya. Ini benar Nathan. Ada suara lain dari samping. Ada 4 orang lagi di depan Nathan. Isabel Royer, Jeremy Arthur, Dion David, Alan Marion. Orang-orang ini adalah mitra kerja saat awal memulai bisnis. Isabel Royer adalah satu-satunya gadis yang tidak keluar, walau yang lainnya semua berhenti. Ketika Nathan sudah berhasil mengelola bisnisnya lagi, beberapa orang ingin bergabung kembali, tetapi ditolaknya. Nathan ingat bahwa pada hari dia di penjara, Jeremy Arthur dan ketiganya bahkan datang untuk menertawakannya. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.